Sakti dan Rika, siang ini kondisi outlet Pizza Hut Delivery yang berada di Jalan Hamka, Kota Bekasi. Saat ini memang terlihat sudah luluh lantah dan saat saya datang ke sana tadi, memang bangunan ini sudah menjadi puing-puing, bahkan masih tercium ada bau gas yang menyengat di sana. Dan memang diduga hingga saat ini akibat penyebab dari adanya ledakan ini berasal dari tabung gas yang ada sekitar 4 tabung gas di mana masing-masing berberat 50 kg. Dan akibat ledakan ini beberapa bangunan yang ada di sekitar pun menjadi hancur seperti toko retail minimarket yang berada di sebelah kiri dari bangunan pun saat ini baik kaca depan maupun pintu saat ini sudah hancur. Begitupun dengan kedai kelontong milik warga yang berada di sebelah kanan dari bangunan pun hancur baik bangunan maupun atap. Dan jika tadi saya lihat di bagian belakang dari bangunan outlet ini juga ada kos-kosan, namun kondisinya hingga saat ini pun sudah hancur. Namun memang tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dan untuk mengetahui sebenarnya seperti apa sebenarnya penyebab dari terjadinya ledakan ini, saya sudah bersama dengan Kapolres. Maksud kami Bapak Kombes Pol Suryavana. Selamat siang, Pak Ahmad. Pak, ini sebenarnya seperti apa penyebab dari terjadinya ledakan ini, Pak? Kalau kepastian penyebab terjadi ledakan, kami harus menunggu hasil olah TKP dari Laboratorium Forensik Mabes Polri maupun dari dari Brimob, dalam hal ini Jihandak Gegana Mabes Polri. Namun untuk penyelidikan awal yang kita laksanakan, kita bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa penyebabnya adalah adanya ledakan tabung gas LPG. Yang pertama, sampai 10 menit yang lalu, bahkan mungkin sekarang juga masih tercium bau aroma LPG masih kuat. Kemudian yang kedua, informasi dari pihak yang pemilik lokasi, manajernya mengatakan bahwa mereka memang di dalam menyimpan 4 tabung LPG ukuran 50 kilo, yang 2 dalam keadaan kosong, yang 2 dalam keadaan isi penuh. Kemudian yang berikutnya, ledakan tidak menimbulkan api tapi kerusakan masif. Informasi dari rekan dari Gegana yang menyatakan ini salah satu tambahan informasi penyebabnya adalah ledakan kering atau LPG tadi salah satu penyebabnya. Kemudian saat ini kami masih menunggu bantuan alat berat dari pihak Pemda. Akan kita atas petunjuk dari petugas laboratorium forensik maupun dari Gegana, untuk puing harus kita singkirkan dulu karena di dalam TKP masih ada ruang-ruang tertutup yang kemungkinan masih ada LPG yang tertrapping di sana atau terkunci di sana. Sementara situasi hujan sekarang ini LPG menurut mereka LPG masih di bawah. Jadi pada saat nanti musim hujan sudah selesai mungkin akan naik ke atas. Itulah kita himbau kepada masyarakat juga untuk pada saat nanti kita pembongkaran dengan menggunakan beko akan kita bersihkan. Takut nanti ada pemicu masyarakat merokok dan sebagainya yang menimbulkan efek yang lain yang tidak kita inginkan. Pak, ini katanya ada korban jiwa sekitar 5 itu, bagaimana kondisinya sekarang, Pak? Bukan korban jiwa, jadi saya tegaskan tidak ada korban dalam peristiwa ini. Sampai sekarang kita belum menemukan korban jiwa dalam peristiwa ini. Korban yang kita temukan adalah 2 korban luka ringan, itu pegawai Alfa yang ada di sebelah kiri TKP. Kemudian 1 orang yang berdagang gorengan di depan TKP, itu kena pecahan kaca, bukan impact langsung dari ledakan. Kemudian 1 anak kecil kelas 5 SD yang tinggalnya di depan TKP juga sama kena pecahan kaca yang ada di rumahnya sendiri, dia ada di dalam kamar. Dan yang terakhir baru kita dapat korban pemilik warung Padang yang kurang lebih 50 meter dari TKP, ada di belakang, itu kena hantaman batu di bagian kepalanya. Sekarang mungkin sedang perjalanan menuju ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk dilakukan tindakan kepolisian, karena informasi terakhir yang saya dapat katanya tulang tengkoraknya itu menekan ke bagian otak, tapi kita tidak berharap seperti itu. Ini masih asumsi, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Baik, Pak, untuk penanganan pasca ledakan sendiri kira-kira apa yang bisa dilakukan, Pak? Sementara yang kita lakukan sekarang, sekali lagi saya koordinasi dengan pihak-pihak yang memang ahlinya, dalam hari ini laboratorium forensik maupun dari Gegana Mabes Polri. Yang kita lakukan sementara ini oleh pihak Polres adalah melakukan pengamanan TKP. Nanti setelah puing-puing itu kita hilangkan, kita ambil, itu pun menunggu petunjuk dari laboratorium forensiknya, karena mereka yang melakukan olah TKP nanti. Pure ini adalah masalah teknis. Nanti setelah dari olah TKP oleh laboratorium forensik selesai, mereka mengambil keputusan, baru kita lakukan evakuasi lebih lanjut. Selain itu juga tadi dari pihak Pizza Hut Delivery sudah koordinasi dengan kita dan sudah melakukan
pengecekan dan pendataan terhadap korban-korban, karena saya minta mereka bertanggung jawab dan mereka akan bertanggung jawab terhadap seluruh efek yang ditimbulkan oleh ledakan pagi ini. Baik, terima kasih Pak Surya atas waktunya. Dan hingga saat ini memang tidak ada korban jiwa dalam ledakan ini. Namun jika kita perhatikan di sini antusias warga untuk melihat seperti apa proses evakuasi yang dilakukan kepolisian, tampak juga masih banyak warga yang saat ini datang dan berteduh di rumah-rumah yang memang saat ini berada di sekeliling dari TKP. Sementara untuk kondisi lalu lintas sendiri yang berada di Jalan Hankam Kota Bekasi ini pun sudah ditutup, artinya tidak diperbolehkan lagi kendaraan melintas dan di sana sudah diberikan garis polisi. Sakti dan Rika.